Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Hidayatullah. Hari ini saya akan mempraktekkan cara pengambilan contoh sampel dari air bersih yang bersumber dari air tanah untuk syarat kelulusan pelatihan PPC air dan air limbah. Untuk itu pertama-tama kita persiapkan dahulu untuk perlengkapan dan kelengkapan dokumen. Pertama ada kelengkapan dokumen dulu, kita siapkan rencana kerja, pengambilan contoh, berita acara, instruksi kerja, laporan hasil sampling, surat penugasan dan lain-lain yang dipersyaratkan dalam ISO 17025. Kemudian persiapan peralatan yang mesti dibawa di lapangan, biasanya adalah ada temperatur, pH meter, voltmeter, kemudian termohygrometer, kemudian ada buffer, ada KCL dan standar untuk kalibrasi konduktimeter dan pH meter. Kemudian untuk bahan sendiri ada botol sendiri, kita ada untuk botol mikrobiologi dan lain-lainnya yang disesuaikan dengan jumlah parameter. Tidak lupa juga ada pengawetan. Kemudian untuk alat sampling, ini ada gayung, kemudian ada ember dan lain-lain. Baik, kita mulai untuk proses pengambilan contoh. Pertama-tama untuk sumber air atau air yang akan kita ambil, kita lakukan sterilisasi menggunakan alkohol atau bisa juga dengan membakarnya dengan burner. Dan air keran dibuka dan dialirkan selama kurang lebih 2-5 menit untuk membilas air yang ada di dalam pipa. Ketika sudah, kita ambil contoh untuk pengukuran parameter lapangan. Wadah kita bilas sebanyak 3 kali. Kemudian diisi untuk pengukuran parameter lapangan. Tidak lupa untuk melakukan pembilasan sebelum kita memulai pengukuran. Untuk pengukuran suhu menggunakan termometer, untuk ujung termometer ini tidak boleh menyentuh ke dasar tepat. Jadi sehingga dibuat menggantung. Kalau sudah, kita catat. Dibiarkan selama 2-5 menit sampai dia stabil. Lanjut kita catat. Kemudian untuk pengukuran pH dan konduktimeter. Untuk alat ini sudah terintegrasi antara pH dan konduktimeter. Bisa dilakukan pengukuran secara langsung. Perlu dicatat untuk pH ini terlebih dahulu kita kalibrasi. pH dan conductivity dikalibrasi dengan standar buffer dan KCL 0,01 M atau standar conductivity. Bisa langsung dua-dua dicelupkan atau satu-satu dicelupkan. Itu sudah stabil, kita catat di data lapangan untuk hasil pengukurannya. Tidak lupa juga untuk mencatat suhu ruangan atau suhu sekitar, kemudian dan kelembabannya juga dicatat di dalam laporan hasil sampling. Itu sudah.
Lanjut ke pengambilan sampel. Wadah botol dipastikan sudah bersih dan sudah dicuci sebelum dibawa ke lokasi sampling. Kemudian kita bilas sebanyak 3 kali menggunakan sampel yang akan diambil. Untuk parameter logam, itu sampel diambil, kemudian disaring, karena untuk air bersih ini di dalam regulasi terdapat parameter untuk logam yang terlarut. Kita siapkan alat penyaringan. Mohon maaf terjatuh. Intinya untuk logam terlarut ini harus disaring terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk botolnya disampling, dibilas dengan sampel yang sudah disaring sebanyak 3 kali. Ini contoh cara penyaringan menggunakan alat sederhana. Saring sampai dia memenuhi volume yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah semuanya selesai, jangan lupa lakukan untuk penambahan pengawetan untuk parameter tertentu. Untuk parameter seperti nitrogen, COD, amonia, nitrat, nitrit, itu parameter pengawetan yang ditambahkan yaitu dengan H2SO4 1:1. Untuk pengawetannya ini ditambahkan sebanyak beberapa tetes sampai kondisi pH di bawah 2. Untuk sampel dengan parameter logam atau logam terlarut, setelah disaring ditambahkan bahan pengawet yaitu HNO3 1:1 sebanyak beberapa tetes sampai pH juga di bawah 2. Setelah semuanya selesai ditambahkan pengawet, kemudian sudah dibeli label, jangan lupa dikasih label yaitu untuk nama lokasi, kemudian keterangan waktu dan kode sampel untuk memudahkan saat nanti dianalisa di laboratorium. Jika sudah, semua sampel kita masukkan ke dalam wadah yang berisi ice pack atau pendingin untuk mendinginkan sampel. Karena untuk beberapa sampel yang tidak bisa ditambahkan bahan kimia, pengawetannya yaitu dengan cara pendinginan. Kemudian sampel dibawa ke laboratorium untuk diserahkan kepada resepsionis dan untuk dianalisa segera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam peragaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.